Jangan kemudian dipertentangkan misalnya anak muda atau anak tua, gitu loh. Kalau kemudian itu dipandang misalnya memiliki kualitas, kenapa tidak? Bagaimana kemudian partai politik, kualitas sebuah partai politik itu kan erat berkait dengan kepercayaan masyarakat. Ya, semakin banyak masyarakat percaya terhadap suatu partai, gitu kan ya. Ya, sebenarnya indikatornya sederhana. Berapa perolehan suara yang didapat oleh seorang partai, tentunya partai itu dipercaya oleh masyarakat. Lepas ya dari kontroversi apakah misalnya suara masyarakatnya itu adalah suara masyarakat yang berkualitas atau masyarakat yang tidak berkualitas. Ya. Tapi ya itu kita lihat ukuran secara umum saja. Gitu kan? Nah, tentunya partai yang mapan, ya, partai yang punya dulangan suara yang luar biasa, yang cukup banyak. Gitu kan ya? Nah, apakah kemudian partai yang dulangan suara yang banyak itu pun juga sudah dikatakan sebagai berkualitas sebagai sebuah partai? Ya, ini debatable. Karena ada banyak indikator-indikator kalau kita berpikir ideal. Apakah seorang partai tersebut sudah bisa menyelenggarakan fungsi dan perannya secara baik atau tidak? Apa peran partai? Banyak. Ya, dia melakukan rekrutmen yang baik untuk mengisi misalnya kader-kadernya yang akan diproyeksi duduk di pemerintahan. Entah itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Gitu kan ya? Nah, seorang partai yang bagus atau seorang partai yang baik, dia selalu melakukan misalnya pendidikan politik bagi kader-kadernya. Sehingga kader-kadernya itu muncul sebagai sebuah figur yang profesional. Figur yang jujur, figur yang amanah, bukan koruptif atau kolusi. Begitu kan? Satu. Sebuah partai yang baik adalah sebuah partai yang mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas. Gitu kan? Bukan sebaliknya, pemimpin yang tidak berkualitas. Jangan kemudian dipertentangkan misalnya anak muda atau anak tua, gitu loh. Gitu kan ya? Ya. Kalau kemudian itu dipandang misalnya memiliki kualitas, kenapa tidak? Jadi memang sekarang ya ada satu fenomena. Misalnya Wapres salah satu calon itu masih muda dan ini di masyarakat cukup kontroversi, gitu kan ya, di bawah usia 40 tahun, kan begitu ya. Nah, saya bilang Wapres ya, gitu kan, yang menjadi Wapres atau menjadi presiden sekalipun yang di bawah 40 tahun itu banyak kayaknya. Seingat saya belajar sejarah dulu Perdana Menteri saja nih. Perdana Menteri itu kan kepala pemerintahan. Waktu kita awal-awal kemerdekaan, Sultan Syahrir itu diangkat menjadi Perdana Menteri pada usia 36 tahun. Ya. Terus pemimpin-pemimpin dunia lainnya juga sama. Ada banyak pemimpin dunia, misalnya, yang kemudian menjadi presiden itu di bawah 40 tahun. Jadi, balik kembali lagi, umur itu bukan ukuran letter lux harga mati untuk menilai apakah seseorang itu berkualitas atau tidak berkualitas. Anak muda ada yang lebih berkualitas dibanding anak tua. Apakah anak tua selalu lebih baik dibanding anak muda? Juga tidak. Gitu loh. Ya. Nah, kemudian persoalannya kemudian kenapa kok ada banyak partai kemudian tiba-tiba muncul anak muda, justru yang disepakati untuk diusung, ya itulah politik. Karena target politik itu adalah target memperoleh kekuasaan. Definisi politik yang saya tahu, ya, politik itu adalah identik dengan kekuasaan. Bagaimana merebut kekuasaan, bagaimana mengelola kekuasaan, dan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan. Itu adalah politik, esensinya. Dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara dalam perebutan kekuasaan tadi, gitu kan? Ya, nah karena sistem yang digunakan adalah demokratis, berarti kan mencari suara yang sebanyak-banyaknya, ya,
para kontestan itu kan berpikir bagaimana cara memenangkan pertarungan. Kalau anak muda itu dipandang misalnya mempunyai potensi mendulang suara yang luar biasa banyaknya sehingga diproyeksi pula akan memenangkan pertarungan demokrasi melalui pemilihan umum, ya bisa jadi itu ukurannya. Begitu.